Perumdapal Domestik Banjarmasin terus memberikan pemahaman pada warga terkait dengan Perwali nomor 152 tahun 2023 tentang tarif pelayanan PAL domestik wan layanan sedot tinja. Dalam sosialisasi yang diselenggarakan di kantor Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Baisukan Jumat 14 Juni 2024, mendapat tanggapan yang beragam dari Ketua RT. Perumdapal Domestik Banjarmasin terus memberikan pemahaman pada warga terkait dengan Perwali nomor 152 tahun 2023 tentang tarif pelayanan PAL domestik wan layanan sedot tinja. Dalam sosialisasi yang diselenggarakan di kantor Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Baisukan Jumat 14 Juni 2024, mendapat tanggapan yang beragam dari Ketua RT. Bagus peraturan wali kota disediakan bagus untuk mencegah ini itu, tapi dalam pelaksanaannya kalau tidak memenuhi standar, akhirnya apa jadi bumerang, apalagi di depan rumah kita. Air kan sungai Tambuk sana, bukan di sini. Air dari sini ke sungai Tambuk tidak mungkin, iya kan? Nanti tidak mungkin itu air ledeng sampai ke sungai Tambuk tanpa orangnya. Nah, ini kita juga dikenakan A3. Artinya, sedangkan kita tidak memakai jaringan. Lurah Alalak Utara, Banjarmasin, Endang Anggraini, Nurbah Wetakoni Prima TV menyatakan sangat menyambut baik adanya sosialisasi karena turut menyadarkan warga akan pentingnya menjaga lingkungan supaya bersih dari limbah yang bisa mendatangkan penyakit. Sangat bagus sekali Pak adanya sosialisasi ini. Akhirnya kan kita semua tahu nih bahwa pengelolaan tinja yang baik itu akan meningkatkan kesehatan di lingkungan kita. Yang kedua, ini ada peraturan terbaru juga kan, bagi yang pengguna PDPAL itu tuh tadinya tarifnya 25% dari harga PDAM, sekarang menurun jadi 5.000. Itu. Dan kebetulan di wilayah kita ada di RT 6 Pak. RT AMD Permai. AMD Permai. 5 RT di AMD. Ya, 5 RT di AMD yang ada jaringan PDPAL. Kedepannya apa yang dilakukan kelurahan, Bu? Ya, kedepannya mudah-mudahan apa yang tadi dikeluhkan oleh masyarakat akan teratasi dengan cepat. Ibu nanti akan turun ke lapangan juga kan, Bu? Insya Allah kami akan turun ke lapangan beserta para RT dan Ketua LPMK. Ketua LPMK Banjarmasin Utara Anton menyatakan akan turut mensosialisasikan untuk memberikan pemahaman terkait dengan perwali tersebut, terutama pada Ketua RT serta warga lainnya. Alhamdulillah Pak, dengan adanya sosialisasi ini, mudah-mudahan kita dari perwakilan masyarakat bisa lebih mensosialisasikan ke warga kita, terutama Ketua RT dan Ketua RW juga bisa sama-sama membangun Kota Banjarmasin yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Ketua RT 21 Banjarmasin Utara, Sutata, menyatakan sangat bersyukur dengan adanya perwali tersebut karena pembayaran layanan perumdapal domestik menjadi turun atau menyesuaikan. Harapan dia dengan PDPAL sendiri, Pak? Perbaiki jaringan yang ada supaya tujuan dari PDPAL untuk kesehatan masyarakat ini bisa tercapai dengan baik. Maaf Pak. Manajer Teknik Perumdapal Domestik Banjarmasin Deris Kusdinar memadahkan sosialisasi perwali ini akan terus digencarkan dengan mengundang stakeholder terkait, kelurahan, dewan kelurahan, serta pihak lainnya. Terbukti masih adanya warga yang masih belum mengetahui bila sumber banyu barasih diambil dari beberapa wilayah di Sungai Martapura. Melalui sosialisasi ini, ujar Deris Kusdinar, warga diajak untuk turut serta menjaga kondisi banyu sungai agar kada tercemar dengan cara menjaga limbah di lingkungan rumahnya supaya kada mencemari banyu sungai. Perumdapal Domestik Banjarmasin pun, ujar Deris Kusdinar, turut menjaga kebersihan di lingkungan warga dengan cara memberikan pelayanan sedot tinja atau melalui perpipaan bagi yang sudah ada jaringannya. Kita sosialisasi di Kelurahan Alalak Utara dan alhamdulillah karena wilayah Alalak Utara ini sudah ada pelayanan kita yang sistem terpusat. Jadi masyarakat yang memang dari semua layanan, jadi ada yang mungkin sudah lancar, sudah bagus gitu layanannya, ada juga beberapa titik yang mungkin perlu pemeliharaan lagi gitu, ada beberapa jaringan yang kita pelihara, dan itu ada masukan informasi dari warga yang menggunakan pelayanan kita. Insya Allah ini menjadi
tugas kami sebagai operator, apalagi dengan peraturan wali kota yang baru ini, tentunya kami harus terus meningkatkan pelayanan kami. Nah, ini dengan adanya masukan-masukan ini juga menjadi pembelajaran yang penting bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kami. Insya Allah masukan-masukan warga ini menjadi bagian yang akan kita tindak lanjuti berikutnya. Kemudian juga dalam hal penerapan peraturan wali kota juga dengan ada dua sistem tadi, tidak hanya sistem jaringan perpipaan, tapi sistem pengurasan tangki septik yang berjadwal. Dan tentunya warga pun sudah mulai memahami gitu bahwa tadi ada yang kami limbahnya ya tinggal di situ saja gitu. Justru itu yang tinggal di situ aja yang harus kita kuras, karena kalau didiamkan tentunya limbah itu akan mencemari dan mengganggu kesehatan warga yang tinggal di situ gitu kan. Jadi mudah-mudahan dari hasil pertemuan ini memberi manfaat yang baik dan dukungan dari warga untuk pelaksanaan pengolahan limbah domestik dan penerapan peraturan wali kota ini semakin baik.